Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Naam, nama saya Mulyadi Sulaiman, NIM 19010275. Saya sebagai pemateri pertama dalam kelompok kami yang menjelaskan tentang pendekatan psikologis dalam penguasaan bahasa. Saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan kalimat awal dari tema yang kami dapatkan, yakni makna dan hubungan psikologis dengan kebahasaan. Psikologis kita lihat dalam bahasa Yunani, yakni bermakna psi, yakni jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Di dua kalimat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa ilmu psikologis yakni ilmu yang mempelajari tentang jiwa seseorang, baik mengenai macam-macam gejalanya, prosesnya, dan latar belakang kemanusiaan tersebut. Menurut beberapa tokoh mengenai ilmu psikologis, kita dapat mengambil yakni tentang pengertian psikologis. Menurut Woodward dan Marquis menyatakan bahwa psikologis ialah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitar. Berbicara tentang tingkah laku dan aktivitas, hal ini dapat digolongkan atas beberapa bagian sebagai berikut, yakni pertama, aktivitas gerak, yakni aktivitas yang mudah diamati karena berwujud gerakan baik disadari maupun tidak disadari. Yang kedua, aktivitas kognitif, yakni aktivitas yang berhubungan dengan dorongan-dorongan hasrat, perhatian, kemauan untuk mencapai sesuatu tersebut. Yang ketiga, yakni aktivitas efektif, yakni aktivitas yang berhubungan dengan perasaan dan sikap seseorang dan sesuatu yang apa diminati seseorang, yakni bisa kita sebut dengan aktivitas efektif. Ketiga, kegiatan dan aktivitas tersebut dapat kita kaitkan dengan suatu kebahasaan. Seperti kita ketahui, berbahasa merupakan objektif linguistik, sedangkan yang ditampakkan melalui aktivitas berbahasa itu adalah merupakan objek psikologis. Di sini dapat kita lihat hubungan antara linguistik dengan psikologis tersebut. Demikian, sebagai pemateri pertama, saya menjelaskan tentang apa makna psikologis dan hubungan psikologis dengan suatu ilmu kebahasaan. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Izra Maulana, NIM 190102053. Baik, saya akan melanjutkan dari pemateri yang pertama dari saudara Mulyadi Sulaiman. B. Faktor-faktor psikologi dalam belajar. Faktor-faktor dikatakan memiliki peranan penting dalam dipandang sebagai cara-cara berfungsinya pikiran siswa dan hubungannya dengan pemahaman bahan pelajaran, sehingga penguasaan terhadap bahan yang disajikan lebih mudah dan efektif. Dengan demikian, proses belajar dan mengajar itu akan berhasil baik kalau didukung oleh faktor-faktor psikologis dari si pelajar. Menurut Thomas F. Staton, faktor psikologis tersebut ada 6, yakni sebagai berikut. 1. Motivasi. Seorang itu akan berhasil dalam belajar kalau pada dirinya sendiri ada keinginan untuk belajar. Inilah prinsip dan hukum pertama dalam kegiatan pendidikan dan pelajaran. Keinginan atau dorongan untuk belajar
Inilah yang disebut dengan motivasi. Motivasi dalam hal ini meliputi dua hal. Satu, mengetahui apa yang akan dipelajari, dan yang kedua, memahami mengapa hal tersebut patut dipelajari. Yang kedua, konsentrasi. Konsentrasi dimaksud memusatkan segenap kekuatan perhatian pada suatu situasi belajar. 3. Reaksi. Di dalam kegiatan belajar diperlukan keterlibatan unsur fisik maupun mental sebagai wujud reaksi. 4. Organisasi. Belajar dapat juga dikatakan sebagai kegiatan mengorganisasikan, menata atau menempatkan bagian-bagian bahan pelajaran ke dalam satu kesatuan pengertian. Hal semacam inilah yang dapat membuat seorang pelajar akan menjadi mengerti. 5. Pemahaman. Pemahaman dapat diartikan sebagai menguasai sesuatu dengan pikiran. 6. Ulangan. Lupa merupakan suatu yang tercela dalam belajar. Tetapi lupa adalah sifat umat manusia. Setiap orang dapat lupa. Menyelidikan menunjukkan bahwa sehari sesudah para siswa mempelajari suatu bahan pelajaran atau mendengarkan suatu ceramah, mereka banyak melupakan apa yang telah mereka peroleh selama jam pelajaran tersebut. Begitu seterusnya. Semakin lama semakin banyak pula yang dilupakan, walaupun mungkin tidak lupa secara keseluruhan. Lupa merupakan gejala psikologis yang harus diatasi sehubungan dengan kenyataan itu. Maka untuk mengatasi kelupaan diperlukan kegiatan ulang-mengulang. Mengulangi atau memeriksa dan mempelajari kembali apa yang harus dipelajari, maka kemungkinan untuk mengingat bahan pelajar menjadi lebih besar. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Humaira. Saya sebagai pemateri ketiga dari kelompok 9 yang membahas tentang pendekatan psikologis dalam belajar bahasa. Baik, di sini sebagai pemateri ketiga saya akan menjelaskan tentang 3 pendekatan psikologis dalam belajar bahasa. Baik, ada banyak pandangan yang berbeda mengenai belajar, termasuk dalam belajar bahasa. Yang dimaksud dengan belajar bahasa di sini ialah proses penguasaan bahasa, baik itu bahasa pertama ataupun bahasa kedua. Dalam ilmu psikologi, ada pendekatan-pendekatan khusus yang digunakan dalam belajar bahasa. Antara lain yakni pertama ada pendekatan behaviorisme atau teori belajar behavioristik. Teori belajar behavioristik ini merupakan teori perkembangan perilaku yang mana dapat diamati, diukur, dan dihasilkan dari respon pelajar terhadap sebuah rangsangan. Tanggapan kepada rangsangan inilah yang kemudian diperkuat dengan adanya umpan balik, baik itu positif maupun negatif pada perilaku kondisi yang diinginkan. Para ahli psikologi yang menganut paham behaviorisme memiliki pendapat jika belajar bahasa berlangsung dalam 5 tahapan, antara lain adalah 1. Trial dan error. Yang kedua ada mengingat. Ketiga menirukan. Keempat mengasosiasikan. Dan kelima menganalogi. Dari kelima tahapan tersebut dapat disimpulkan jika pada dasarnya berbahasa adalah proses pembentukan dari kebiasaan-kebiasaan. Jika diamati dari tahapan-tahapan yang ada, kemudian dikaitkan pada proses pembelajaran bahasa, dapat ditemukan penjelasan bahwa pembelajaran bahasa dapat diamati dengan dasar dari tingkah laku bahasanya, dan pembelajaran bahasa didasarkan pada langkah-langkah eksperimen yang dilakukan secara ilmiah. Kemudian yang kedua di sini dinamakan pendekatan humanisme. Yang dimaksudkan dengan pendekatan humanisme ini adalah memberikan peranan yang penting dan besar pada pembelajaran dalam proses belajar, serta
berorientasi terhadap kebutuhan pembelajaran. Teori belajar humanistik ini memiliki beberapa ciri-ciri penting menurut Carl Rogers. Antara lain adalah individu yang memiliki fungsi dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran haruslah dibimbing untuk dapat memahami cara belajar, dan pembelajaran yang diberikan harus terdapat makna pemberdayaan. Sedangkan menurut Lozanov, psikiater yang berasal dari Bulgaria, menjelaskan jika terdapat 3 prinsip yang dapat digunakan untuk memberikan sugesti pada para pelajar, yaitu memberikan rasa gembira dan santai secara psikologis, memanfaatkan reservoir, dan menjalin bentuk kerjasama yang harmonis. Pendekatan lainnya yang digunakan adalah total psychal response. Pendekatan ini dikembangkan James J. Asher. Konsep ini diterapkan pada pembelajaran bahasa yang berdasar pada aktivitas psikomotorik. Pencapaian dalam kemampuan bahasa ini dapat dipelajari dalam 3 tingkat, yaitu pencapaian awal, pencapaian tengah, dan pencapaian lanjutan. Kemudian yang ketiga di sini ada pendekatan konstruktivisme. Pendekatan ini memiliki landasan berpikir pada pendekatan kontekstual, yang mana dibangun sedikit demi sedikit oleh manusia dan kemudian hasilnya diperluas dalam konteks yang tak terbatas dan tidak tiba-tiba. Menurut teori konstruktivisme, konsep-konsep ini dibina dalam struktur kognitif seseorang dan kemudian berkembang serta berubah jika seseorang tersebut mendapatkan ilmu pengetahuan maupun pengalaman yang baru. Mungkin hanya ini dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.